akar segala sesuatu. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Ukatha di hutan Subhaga di bawah pohon salak besar. Di sana beliau memanggil para bhikkhu, para bhikkhu. Yang mulia, mereka menjawab. Sang Bhagawa berkata sebagai berikut. Para bhikkhu, aku akan mengajarkan sebuah khotbah kepada kalian tentang akar dari segala sesuatu. Dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik, yang mulia, para bhikkhu itu menjawab. Sang Bhagawa berkata sebagai berikut. Orang biasa. Di sini, para bhikkhu, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak menghargai para mulia, dan tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, yang tidak menghargai manusia sejati, dan tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, mempersepsikan tanah sebagai tanah. Setelah mempersepsikan tanah sebagai tanah, ia menganggap dirinya sebagai tanah, ia menganggap dirinya dalam tanah, ia menganggap dirinya terpisah dari tanah, ia menganggap tanah sebagai milikku, ia bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan air sebagai air. Setelah mempersepsikan air sebagai air, ia menganggap dirinya sebagai air, ia menganggap dirinya dalam air, ia menganggap dirinya terpisah dari air, ia menganggap air sebagai milikku, ia bersenang dalam air. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan api sebagai api. Setelah mempersepsikan api sebagai api, ia menganggap dirinya sebagai api, ia menganggap dirinya dalam api, ia menganggap dirinya terpisah dari api, ia menganggap api sebagai milikku, ia bersenang dalam api. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan udara sebagai udara. Setelah mempersepsikan udara sebagai udara, ia menganggap dirinya sebagai udara, ia menganggap dirinya dalam udara, ia menganggap dirinya terpisah dari udara, ia menganggap udara sebagai milikku, ia bersenang dalam udara. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan makhluk-makhluk sebagai makhluk-makhluk. Setelah mempersepsikan makhluk-makhluk sebagai makhluk-makhluk, ia membayangkan makhluk-makhluk, ia menganggap dirinya dalam makhluk-makhluk, ia menganggap dirinya terpisah dari makhluk-makhluk, ia menganggap makhluk-makhluk sebagai milikku, ia bersenang dalam makhluk-makhluk. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan dewa-dewa sebagai dewa-dewa. Setelah mempersepsikan dewa-dewa sebagai dewa-dewa, ia membayangkan dewa-dewa, ia menganggap dirinya dalam dewa-dewa, ia menganggap dirinya terpisah dari dewa-dewa, ia menganggap dewa-dewa sebagai milikku, ia bersenang dalam dewa-dewa. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan Pajapati sebagai Pajapati. Setelah mempersepsikan Pajapati sebagai Pajapati, ia membayangkan Pajapati, ia menganggap dirinya dalam Pajapati, ia menganggap dirinya terpisah dari Pajapati, ia menganggap Pajapati sebagai milikku, ia bersenang dalam Pajapati. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan Brahma sebagai Brahma. Setelah mempersepsikan Brahma sebagai Brahma, ia membayangkan Brahma, ia menganggap dirinya dalam Brahma, ia menganggap dirinya terpisah dari Brahma, ia menganggap Brahma sebagai milikku, ia bersenang dalam Brahma. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan para dewa dengan cahaya gemerlap sebagai para dewa dengan cahaya gemerlap. Setelah mempersepsikan para dewa dengan cahaya gemerlap sebagai para dewa dengan cahaya gemerlap, ia membayangkan para dewa dengan cahaya gemerlap, ia menganggap dirinya dalam para dewa dengan cahaya gemerlap, ia menganggap dirinya terpisah dari para dewa dengan cahaya gemerlap, ia menganggap para dewa dengan cahaya gemerlap sebagai milikku, ia bersenang dalam para dewa dengan cahaya gemerlap. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya,
Aku katakan. Ia mempersepsikan para dewa dengan keagungan gemilang sebagai para dewa dengan keagungan gemilang. Setelah mempersepsikan para dewa dengan keagungan gemilang sebagai para dewa dengan keagungan gemilang, ia membayangkan para dewa dengan keagungan gemilang, ia menganggap dirinya dalam para dewa dengan keagungan gemilang, ia menganggap dirinya terpisah dari para dewa dengan keagungan gemilang, ia menganggap para dewa dengan keagungan gemilang sebagai milikku, ia bersenang dalam para dewa dengan keagungan gemilang. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan para dewa dengan buah besar sebagai para dewa dengan buah besar. Setelah mempersepsikan para dewa dengan buah besar sebagai para dewa dengan buah besar, ia membayangkan para dewa dengan buah besar, ia menganggap dirinya dalam para dewa dengan buah besar, ia menganggap dirinya terpisah dari para dewa dengan buah besar, ia menganggap para dewa dengan buah besar sebagai milikku, ia bersenang dalam para dewa dengan buah besar. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan raja sebagai raja. Setelah mempersepsikan raja sebagai raja, ia membayangkan raja, ia menganggap dirinya dalam raja, ia menganggap dirinya terpisah dari raja, ia menganggap raja sebagai milikku, ia bersenang dalam raja. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan landasan ruang tanpa batas sebagai landasan ruang tanpa batas. Setelah mempersepsikan landasan ruang tanpa batas sebagai landasan ruang tanpa batas, ia menganggap dirinya sebagai landasan ruang tanpa batas, ia menganggap dirinya dalam landasan ruang tanpa batas, ia menganggap dirinya terpisah dari landasan ruang tanpa batas, ia menganggap landasan ruang tanpa batas sebagai milikku, ia bersenang dalam landasan ruang tanpa batas. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan landasan kesadaran tanpa batas sebagai landasan kesadaran tanpa batas. Setelah mempersepsikan landasan kesadaran tanpa batas sebagai landasan kesadaran tanpa batas, ia menganggap dirinya sebagai landasan kesadaran tanpa batas, ia menganggap dirinya dalam landasan kesadaran tanpa batas, ia menganggap dirinya terpisah dari landasan kesadaran tanpa batas, ia menganggap landasan kesadaran tanpa batas sebagai milikku, ia bersenang dalam landasan kesadaran tanpa batas. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan landasan kekosongan sebagai landasan kekosongan. Setelah mempersepsikan landasan kekosongan sebagai landasan kekosongan, ia menganggap dirinya sebagai landasan kekosongan, ia menganggap dirinya dalam landasan kekosongan, ia menganggap dirinya terpisah dari landasan kekosongan, ia menganggap landasan kekosongan sebagai milikku, ia bersenang dalam landasan kekosongan. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan landasan bukan persepsi juga bukan persepsi sebagai landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Setelah mempersepsikan landasan bukan persepsi juga bukan persepsi sebagai landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, ia menganggap dirinya sebagai landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, ia menganggap dirinya dalam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, ia menganggap dirinya terpisah dari landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, ia menganggap landasan bukan persepsi juga bukan persepsi sebagai milikku, ia bersenang dalam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan yang terlihat sebagai yang terlihat. Setelah mempersepsikan yang terlihat sebagai yang terlihat, ia menganggap dirinya sebagai yang terlihat, ia menganggap dirinya dalam yang terlihat, ia menganggap dirinya terpisah dari yang terlihat, ia menganggap yang terlihat sebagai milikku, ia bersenang dalam yang terlihat. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan yang terdengar sebagai yang terdengar. Setelah mempersepsikan yang terdengar sebagai yang terdengar, ia menganggap dirinya sebagai yang terdengar,
ia menganggap dirinya dalam yang terdengar, ia menganggap dirinya terpisah dari yang terdengar, ia menganggap yang terdengar sebagai milikku, ia bersenang dalam yang terdengar. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan yang tercerap sebagai yang tercerap. Setelah mempersepsikan yang tercerap sebagai yang tercerap, ia menganggap dirinya sebagai yang tercerap, ia menganggap dirinya dalam yang tercerap, ia menganggap dirinya terpisah dari yang tercerap, ia menganggap yang tercerap sebagai milikku, ia bersenang dalam yang tercerap. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan yang dikenali sebagai yang dikenali. Setelah mempersepsikan yang dikenali sebagai yang dikenali, ia menganggap dirinya sebagai yang dikenali, ia menganggap dirinya dalam yang dikenali, ia menganggap dirinya terpisah dari yang dikenali, ia menganggap yang dikenali sebagai milikku, ia bersenang dalam yang dikenali. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan kesatuan sebagai kesatuan. Setelah mempersepsikan kesatuan sebagai kesatuan, ia menganggap dirinya sebagai kesatuan, ia menganggap dirinya dalam kesatuan, ia menganggap dirinya terpisah dari kesatuan, ia menganggap kesatuan sebagai milikku, ia bersenang dalam kesatuan. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan keberagaman sebagai keberagaman. Setelah mempersepsikan keberagaman sebagai keberagaman, ia menganggap dirinya sebagai keberagaman, ia menganggap dirinya dalam keberagaman, ia menganggap dirinya terpisah dari keberagaman, ia menganggap keberagaman sebagai milikku, ia bersenang dalam keberagaman. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan keseluruhan sebagai keseluruhan. Setelah mempersepsikan keseluruhan sebagai keseluruhan, ia menganggap dirinya sebagai keseluruhan, ia menganggap dirinya dalam keseluruhan, ia menganggap dirinya terpisah dari keseluruhan, ia menganggap keseluruhan sebagai milikku, ia bersenang dalam keseluruhan. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Ia mempersepsikan nibbana sebagai nibbana. Setelah mempersepsikan nibbana sebagai nibbana, ia menganggap dirinya sebagai nibbana, ia menganggap dirinya dalam nibbana, ia menganggap dirinya terpisah dari nibbana, ia menganggap nibbana sebagai milikku, ia bersenang dalam nibbana. Mengapakah? Karena ia belum sepenuhnya memahaminya, aku katakan. Siswa dalam latihan yang lebih tinggi. Para bhikhu, seorang bhikhu yang sedang dalam latihan yang lebih tinggi, yang pikirannya masih belum mencapai tujuan, dan yang masih bercita-cita untuk mencapai keamanan tertinggi dari belenggu, secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, ia seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai tanah, ia seharusnya tidak menganggap dirinya dalam tanah, ia seharusnya tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, ia seharusnya tidak menganggap tanah sebagai milikku, ia seharusnya tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Agar ia dapat memahaminya sepenuhnya, aku katakan. Ia secara langsung mengetahui air sebagai air. Ia secara langsung mengetahui keseluruhan sebagai keseluruhan. Ia secara langsung mengetahui nibbana sebagai nibbana. Setelah mengetahui nibbana sebagai nibbana, ia seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai nibbana, ia seharusnya tidak menganggap dirinya dalam nibbana, ia seharusnya tidak menganggap dirinya terpisah dari nibbana, ia seharusnya tidak menganggap nibbana sebagai milikku, ia seharusnya tidak bersenang dalam nibbana. Mengapakah? Agar ia dapat memahaminya sepenuhnya, aku katakan. Arahan, para bhikhu, seorang bhikhu yang adalah seorang arahan dengan noda-noda telah dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan suci, telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah menurunkan beban, telah mencapai tujuannya, telah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan, dan sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir, ia juga secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya sebagai tanah,
ia tidak menganggap dirinya dalam tanah, ia tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, ia tidak menganggap tanah sebagai milikku, ia tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena ia telah memahami sepenuhnya, aku katakan. Ia juga secara langsung mengetahui air sebagai air. Nibbana sebagai nibbana. Mengapakah? Karena ia telah memahami sepenuhnya, aku katakan. Arahan, 2. Para bhikhu, seorang bhikhu yang adalah seorang arahan, sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir, ia juga secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya dalam tanah, ia tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, ia tidak menganggap tanah sebagai milikku, ia tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena ia terbebaskan dari nafsu melalui hancurnya nafsu. Ia juga secara langsung mengetahui air sebagai air. Nibbana sebagai nibbana. Mengapakah? Karena ia terbebaskan dari nafsu melalui hancurnya nafsu. Arahan, 3. Para bhikhu, seorang bhikhu yang adalah seorang arahan, sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir, ia juga secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya dalam tanah, ia tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, ia tidak menganggap tanah sebagai milikku, ia tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena ia terbebaskan dari kebencian melalui hancurnya kebencian. Ia juga secara langsung mengetahui air sebagai air. Nibbana sebagai nibbana. Mengapakah? Karena ia terbebaskan dari kebencian melalui hancurnya kebencian. Arahan, 4. Para bhikhu, seorang bhikhu yang adalah seorang arahan, sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir, ia juga secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya sebagai tanah, ia tidak menganggap dirinya dalam tanah, ia tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, ia tidak menganggap tanah sebagai milikku, ia tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena ia terbebaskan dari delusi melalui hancurnya delusi. Ia juga secara langsung mengetahui air sebagai air. Nibbana sebagai nibbana. Mengapakah? Karena ia terbebaskan dari delusi melalui hancurnya delusi. Tathagata, I. Para bhikhu, sang Tathagata juga, yang sempurna dan tercerahkan sepenuhnya, secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, beliau tidak menganggap dirinya sebagai tanah, beliau tidak menganggap dirinya dalam tanah, beliau tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, beliau tidak menganggap tanah sebagai milikku, beliau tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena beliau telah memahami sepenuhnya hingga akhir, aku katakan. Beliau juga secara langsung mengetahui air sebagai air. Nibbana sebagai nibbana. Mengapakah? Karena beliau telah memahami sepenuhnya hingga akhir, aku katakan. Tathagata, 2. Para bhikhu, sang Tathagata juga, yang sempurna dan tercerahkan sepenuhnya, secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah. Setelah secara langsung mengetahui tanah sebagai tanah, beliau tidak menganggap dirinya sebagai tanah, beliau tidak menganggap dirinya dalam tanah, beliau tidak menganggap dirinya terpisah dari tanah, beliau tidak menganggap tanah sebagai milikku, beliau tidak bersenang dalam tanah. Mengapakah? Karena beliau telah memahami bahwa kesenangan adalah akar penderitaan, dan bahwa dengan penjelmaan sebagai kondisi maka ada kelahiran, dan bahwa dengan apapun yang terlahir itu, maka ada penuaan dan kematian. Oleh karena itu, para bhikhu, melalui kehancuran, peluruhan, pelenyapan, penghentian, dan pelepasan ketagihan sepenuhnya, sang Tathagata telah tercerahkan hingga pencerahan sempurna yang tertinggi, aku katakan. Beliau juga secara langsung mengetahui air sebagai air. Nibbana sebagai nibbana. Mengapakah? Karena beliau telah memahami bahwa kesenangan adalah akar penderitaan, dan bahwa dengan penjelmaan sebagai kondisi maka ada kelahiran,
dan bahwa dengan apapun yang terlahir itu, maka ada penuaan dan kematian. Oleh karena itu, para bhikkhu, melalui kehancuran, peluruhan, pelenyapan, penghentian, dan pelepasan ketagihan sepenuhnya, Sang Tathagata telah tercerahkan hingga pencerahan sempurna yang tertinggi, aku katakan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Tetapi para bhikkhu itu tidak bergembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa.